Halo guys, selamat sore. Semoga suara saya nggak clipping karena saya pakai mic. Ini apa ya? Mic wireless murah. Jelek banget ini mic. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk. Kemarin kan kita udah bikin screen satu beserta bloknya. Di kasir kita belum bikin blok sama kali, tapi kita udah bikin apa namanya UI, udah bikin UI. Nanti ada 4 file yang bakal saya sediakan itu untuk extension guys. Coba kita import extensionnya, bisa nggak 4 oh harus satu-satu. Oke. Apa nih imported? Oke. Satu masuk. Ini apa, ini sebenarnya harusnya pakai easy dialog ya guys, tapi saya nggak nemuin easy dialog, jadi kita pakai alternatif dialog aja. Kita pakai Typhoon clipboard dan satu lagi Typhoon yang text box. Oke. Nah, kalau udah ke import semua, kita itu masukin mana? Coba kita cari aja text box. Nah, ini masukin Typhoon text box, lalu clipboard. Apa lagi? Tadi number word. Nah, ini number word. Satu lagi dialog. Nah, oke, lengkap. Save dulu. Kita udah nambahin ekstensi di aplikasi kita ya. Kalau udah, kita masuk ke screen baru lagi deh. Kita kasih nama pengaturan. Create. Ini buat settingsnya kita guys. Di pengaturan kita bisa tunggu. Top. Kayaknya udah deh. Oh, paling ini aja nih. Option menu yang di sini kita matiin. Nih, option menu kita matiin. Lalu kita masukin vertical. Vertical tuh di mana? Masukin vertical arrangement, di mana vertical arrangementnya kita bikin center. Apa lagi? Oh, ini height sama widthnya kita bikin fill parent aja kali ya. Ya, untuk sementara bikin gitu dulu. Terus kita masukin web viewer, dibiarin dulu aja ya. Ininya kayaknya heightnya deh kita bikin 15% dulu. Oke. Karena nanti pada akhirnya web viewernya kita matiin kok. Kita masukin apa lagi? Image itu di mana ya? Kok saya lupa. Media kan? Enggak dong. User interface. Image. Nih. Masukin image, di mana image itu kita masukin gambar Menarti Zain. Coba kita main-mainin aja ya. Kalau itu 300 full parent. 200 mungkin. 200 170 kali ya. Nah, udahlah. Terus kita masukin vertical arrangement. Sebenarnya vertical arrangement yang kita masukin ini bakal jadi apa nih? Spasi doang guys. Gabut banget ya kita pakai beginian. Di web viewernya kalau kita udah masukin, kita bisa visible-nya matiin. Oke, kalau udah sampai sini kita tambahin card view di bawah vertical arrangement, dimana di card view-nya itu kita bikin center ya guys. Saya mau bikin ini, tunggu, corner radiusnya mungkin kita bikin 10 kali ya, biar bulat, biar nggak terlalu tajam. Apalagi
dia punya heightnya kita bikin fill pattern otomatis aja deh, widthnya kita bikin 95 mungkin. Nah biar nggak terlalu tunggu ini kok agak lanjut dulu ya. Apa lagi? Oke, kalau udah, karena kita mau bikin apa namanya, kita tuh mau bikin kayak Google Form gitu loh guys. Jadi kita bikin gini, label terus text box, mana text box, label text box. Ini kita hide untuk sementara, heightnya kita ini dulu ya, nanti kita autoin lagi, label text box sampai 4 kali, label text box. Ini berapa? 1 2 3 label dan text box. Oke, card view-nya kita bikin otomatis lagi. Untuk label 1 kita bikin width-nya sebesar 85%. Nah jadi dia udah pasti nih ukurannya. Yang pertama kita kasih nama apa ya, nama toko deh. Text box-nya paling ininya aja. Terus apa? Oh, width dong, 85%. Demi apapun ini mic-nya jelek ya, suaranya udah delay, jelek deh pokoknya nih mic, gak rekomen banget nih. Merek apa sih ini mic? Apalagi ini juga kita bikin 85%. lavalier gini mic-nya jelek banget ya. Tuh kan, kadang gede kadang kecil, gak bisa disetting lagi. Jadi kalian kalau mau beli mic kayaknya harga masih di bawah 500.000 tuh begini ya, hasilnya jelek. Atau mungkin karena saya terbiasa pakai mic yang proper, jadi sekalinya pakai mic wireless tuh rasanya kurang banget. Ini semuanya ya bikin 85%, ini juga 85%. Oke, dan nah kalau udah ini bisa card view-nya kita umpetin dulu. Apalagi kita bikin ini deh, apa namanya, horizontal arrangement. Kita masukin horizontal arrangement di bawahnya, terus kita height width-nya kita bikin berapa ya? Heightnya bikin 10% aja, kecil aja, tapi width-nya kita bikin 90%. Tadi tuh yang atas card view berapa sih? 95 ya, 95 apa 90? Oke, 90 aja. Kalau udah, kita masukin 2 button di dalam apa ini namanya, horizontal. Ini juga kita bikin center guys. Nah di buttonnya ini kita bikin fill parent aja, dia punya width. Jadi heightnya gede nggak sih kalau gini? Ya udahlah, fill parent aja. Nah berarti ini dia punya heightnya kita kecilin lagi jadi 8% mungkin. Nah oke. Di button pertama kita kasih teks simpan, di yang kedua kita kasih teks batal, kapital semua aja kali ya, simpan, jadi disimpan dan batal. Untuk simpan, font size nya kalau 20 sip, kegedean lah, 18 jelek. 16 font bold
Oke, apa lagi? Text colornya biar putih. Oh, paling ini background colornya kita kasih warna hijau begini kali ya. Nah, di batal tuh biasanya warna apa? Biru kah atau merah? Coba biru lah, tapi birunya kita bikin. Nah, udah sip. Apalagi yang kita perlu bikin? Gak usah, ini udah oke. Site menu layout kita masukin SQL. Oh, ini berarti, nah sejajarnya gini ya guys, yang sejajar tuh vertikal, site menu, apalagi ya kita SQL dong, database, notifier. Yang benar notifier apa notifier sih? Maaf ya, spelling saya kurang bagus. Sharing itu apa bahasa ya gitu deh, saya nggak paham bacanya gimana. Oke, kalau udah pengaturan udah kelar, tampilannya apalagi. Jadi tadi ada kasir begini tampilannya. Screen satu ini splash screen ya guys. Splash screen tuh apa, kepake kalau ini doang sih, kepakainya kalau apa splash screen tuh, landing page kali ya, jadi loading pertama doang. Oke, kita bikin lagi deh laporan, buat laporan ininya nih, laporan stok barang dan segala macam. Oke, di laporan juga sama. Oh, saya lupa, ini di pengaturan, mending namanya jangan pengaturan, nama tadi kan kalau di kasir setting strip MTCS. Oke, gini aja ya. Kalau di kasir tadi gimana? Menza kasir. Ya udah oke. Di laporan kita bikinnya ya udah laporan MTCS gitu aja dah. Sip. Jangan lupa show optionnya kita matiin. Lalu kita bikin apa? Apa nih namanya, vertical arrangement. Kita bikin vertical arrangement, kita bikin fill parent. Apalagi? Ini udah deh. Oke. Terus kita cari namanya view. Ini view pager. Kita masukin view pager. Di view pagernya kita bikin fill parent. Lalu apa lagi? Text background colornya kira-kira aja ya guys. Sip. Tabs active textnya mungkin putih juga lah. Nah, ini aja nih, light gray. Apa lagi? Tabs indicator, scrollable. Dah. Kalau udah, kita masuk bikinin lagi. Apa namanya? Vertical arrangement. Wow, kok gini? Maksud saya vertical arrangementnya di bawahnya view pager ya. Berarti caranya gini. Nah, di bawahnya view pager tapi masih di dalam vertical arrangement yang pertama. Nah, di sini kita mau bikin oke, fill parent juga. Apa lagi? Oke, udah kelar. Kita bikin list view. Nah, list view di dalam vertical arrangement. Di dalam list view-nya kita bikin fill parent juga, tapi mungkin si background colornya kita bikin transparan ya guys. Habis itu apa, item in height, ini berapa ya, 4 aja deh, 4%. Nah, jadi listnya begini nih. Terus
Text search text size nggak apa-apa lah, paling font size kali ya, font size nya kita kecilin jadi 14, kayaknya kalau 22 kegedean deh. Oke, kalau udah kita masukin web viewer. Iya, tunggu, saya lagi ngebayangin ininya nih. Oke, nggak apa-apa, kita masukin web viewer di dalam sini, di dalam di dalam vertical arrangement, tapi web viewernya zoom visible sama zoom display kita matiin, biarin aja dia automatic. Kalau udah baru kita bikin vertical arrangement lagi di bawahnya. Ups, salah, bukan di dalam ya, vertical arrangement lagi di sini. Salah, harusnya ini kita tutup nih. Dia sejajar sama ini ya guys, sejajar sama vertical ini. Tunggu, gimana caranya, ini agak tricky banget. Nah, cakep. Kita bikin fill parent juga ya, jadi ada 3 tab kayak gini nih. Oke, kalau udah ini kita ganti nama kali ya, yang ini verticalnya biar gampang kita bikin view layout, yang ini view layout, yang ini kita rename jadi view transaksi, sedangkan yang ini kita bikin jadi view grafik. Biasa ini tadi. Nah, ada layout, transaksi, grafik. Kalau udah seperti biasa tadi, site masukin site menu layout, database apa tadi, SQLite, notifier, satu lagi apa ya? Sharing. Wow. Deh. Oke, tampilan di laporan udah kelar. Kita save dulu. Apalagi 1, 2, 3. Oh, stok. Saya melupakan stok guys, ini paling penting kalau jualan. Oke, kita bikin dulu. Ini menyebalkan sekali. Wow, ini bakal jadi hal yang panjang. Di stok kita kasih nama stok MTCS. Jangan lupa show option menunya matiin karena kita nggak pakai sama sekali. Oke, kita bikin vertical arrangement, di mana vertical arrangementnya kita bikin heightnya 45% aja, widthnya biarin full parent. Oke, kalau udah kita masukin card view. Tricky banget. Tunggu, padding left kita bikin 1 biar tipis, padding top biarin elevationnya bikin 3, corner radiusnya kita bikin 10 biar agak bulat. Paling bikin fill parent deh, apalagi ya, kayaknya cukup. Kalau udah kita jadiin sampah lagi web viewer, dimana web viewernya pada akhirnya kita bikin visible, tapi sebelumnya biarin dia kita bikin invisible. Kita masukin vertical arrangement. Sebenarnya web viewernya tuh kita bisa pakai space guys, cuma entah kenapa saya lebih senang pakai web viewer sih. Ada fungsi di belakangnya soalnya. Tunggu, nanti saya jelasin deh. Di vertical arrangementnya kayaknya jangan dibikin perfect. Kenapa ya, kok agak janggal.
Oh berarti heightnya jujur janggal. Ya udahlah, di web viewernya sekarang udah bisa kita visible. Ini kenapa ya widthnya? Atau karena bisa jadi. Kalau gitu align horizontalnya kita bikin, nah card view-nya kita bikin center dulu guys, jadi dia bener rata di tengah. Oke, sekarang di vertikal ini juga kita bikin center juga ya berarti ya. Oke, di vertikal kita masukin label. Nah di labelnya kita kasih nama form barang, form dulu sih tulisannya form. Nah tambah barang. Oke, widthnya kita bikin fill parent, heightnya automatic aja, biarin. Apalagi text alignmentnya kita bikin center ya guys, kita bikin bold. Kekecilan gak sih segini? Kayak sedang lah ya, dah sedang lah. Habis itu kita masukin, saya mau bikin 2 table di sini, berarti bukan 2 table, 2 layout, berarti kita harus pakai horizontal arrangement. Nah di horizontal arrangement ini kita bikin dulu heightnya, kita kecilin aja 10%, tapi dia punya width fill parent menyesuaikan dengan si vertical arrangement tadi. Di dalam sini itu saya mau masukin yang pertama label, itu udah pasti. Di dalam label saya mau masukin apa, card view, dimana di dalam card view nya ya, saya masukin card view nya gimana sih card, di dalam card view nya itu saya isi text box. Nah kayak begini nih, mending label ini kita ubah dulu kali ya. Di labelnya font size saya bikin 25 biar gede, tapi dia punya material icons apa ya, store kali. Saya mau bikin icon kayak toko, ini store kayaknya nggak bisa deh kalau gede, berapa kecil. Nah cakep, font size sudah kita bikin 25. Paling widthnya kita bikin 5% aja, heightnya kita bikin otomatis, tapi kok agak kan, biarin dulu deh, biarin aja hitam. Di card view nya kita kecilin kalau gitu, align vertically kita bikin center. Apalagi corner radius seperti biasa kita main-mainin. Paling heightnya kita bikin 8%, kan tadi ininya 5 ya, tunggu, widthnya coba kita bikin 42%. Nah nanti yang sebelah sini bisa kita drop down menu. Nah paling di text boxnya nih, di text boxnya kita ini aja deh, widthnya kita bikin 7%. Kekecilan, sorry, widthnya kita bikin fill parent, heightnya kita bikin 7%. Apa sih, tapi kayak masih ada yang dia nggak perfect ya ininya ya. Coba di label font size nya kalau kita bikin 30 kayak kekecilan gitu deh. Gimana caranya? Horizontal, vertikal kita bikin center. Nah maksud saya mau di tengah, ya udah lah ya, vertikalnya udah kok. Agak aneh, ya udahlah. Paling di sini ya kita bikin nama barang, nama barang atau merek, apalagi ya, biarin lah nanti. Nah gini aja, kalau udah kita bikin card view lagi, mana kita bikin card view.
di sini. Nah, tapi yang ini harusnya kita samain sih. Tadi apa aja ya? Karena radius kita bikin 7. Ini kita bikin center. Height-nya yang 8% tadi kalau nggak salah. Ini kita bikin 42%. Nah, jadi tunggu. Kalau dibikin 42 jadi aneh. Kalau ini ya kan tadi 30, kalau bikin 25 jadi ini ya, mending ini width-nya fill parent deh biar nggak ganggu. Jadi dia kalau intinya kalau fill parent tuh dia bakal ngisi kekosongan guys. Dah gitu aja, jangan aneh-aneh. Di card view-nya di card view 3 ini kita masukin drop down menu tuh apa ya namanya, drop down menu spinner. Nah, add item gini. Di spinnernya paling di dalamnya nih item-itemnya kita bikin ada apa aja, alat tulis aja sih biasa, sembako misalnya deh, sembako typo sembako, apalagi alat mandi, obat apa aja sih, warung biasa obat. Udahlah, lain-lain aja ya. Oke. Kalau udah, font type-nya biarin default, item background color-nya kita bikin putih. Sip. Item text inbox-nya kita bikin hitam. Apalagi prompt item color biarin. Selection spinner color-nya, spinner color kita bikin hitam juga aja lah, jangan gede. Font size-nya kita bikin 14 biar nggak terlalu gede. Oke. Kalau udah, horizontal ini kita tutup. Sekarang kita bikin hal yang sama. Mana? Ini nggak bisa di copy sih ya. Malesnya itu tuh apa, karena kita versi gratis. Kita masukin horizontal lagi. Ini kita bikin hal yang sama kayak di atas, sama persis. Berarti dia punya headnya tadi kalau nggak salah 10%. Widthnya kita bikin fill parent deh. Berarti apa lagi harus kita bikin? Label lagi. Tapi untuk di sini labelnya, berarti ini 25. Widthnya kita bikin 5% doang. Teks, ini teksnya apa ya? Dolar tuh apa? Dolar ada nggak? Boom, nggak ada. Money gitu. Tunggu, saya baca dokumentasinya. Harus banget begini. ya udah. Jangan lupa di ininya kita bikin center juga. Nah, terus apa lagi? Label udah. Card view. Oke, kita bikin 2 card view ya guys. Mana card view? Kita bikin card view 1, kita bikin card view lagi 2. Nah, di card view yang pertama itu kita masukin text box, yang keduanya juga text box. Nah, nettingnya belakangan deh. Wah, nge-lag. Ya udah. Untuk card view-nya, padding bottom-nya kita bikin 2. Ini juga deh berarti yang ini. Padding bottom kita bikin 2 biar enak nih. Sip. Kita bikin 2. Corner radiusnya 7. Ini kita bikin 8%, width-nya yang ini 42%. Nah, yang bawah nanti dulu. Oke, berarti di sini ini 2. Kalau di 7, height-nya 8%, tapi dia punya width-nya
fill parent. Nah, cakep. Jangan lupa vertikalnya kita bikin center ya guys. Terus horizontal ke samping kan. Iya. Oke. Di text boxnya headnya sudah pasti kita bikin 7%. Tapi tetap gini ya, ganggu melihatnya. Oke. Hintnya paling kita bilang yang pertama harga dasar. Harga dasar. Jadi kayak harga dasar. Harga dasar. Biarin aja defaultnya teks. Oke. Di text box yang ini juga sama ya guys. Kita bikin mana itu 7%. Hintnya berarti harga jual. Bilangnya harga dasar apa harga beli ya? Jangan lupa widthnya kita bikin fill parent. Ini juga fill parent guys. Gitu. Oke lah. Apalagi ya? Oh, satu lagi deh. Udah males banget bikin gini. Oke, semangat. Satu-satu banget ya. Ini nggak efisien banget tuh ngerjain kayak gini satu-satu nggak jelas. Oke. Kita bikin 10%. Widthnya kita bikin fill parent. Apa lagi? Use around card. Kayak nggak ngaruh deh. Ya udahlah. Di sini berarti kita sama persis kayak gini nih. Tadi urutannya apa aja? Kita bikin label dulu. Kita bikin 25. Ini kita bikin materialsnya lambang bookmark. Coba nih bookmark ada nggak? Oke, ada. Oh ya, jangan lupa kita bikin center. Ini udah oke. Oh, heightnya kita bikin otomatis. Widthnya aja yang 5%. Itu apa lagi? Seperti tadi lagi, berarti card view. Kita masukkan ada 2 card view di dalam sini. Dimana card view pertama 2 ini kita center, karena radiusnya samain aja lah 7. Berarti ini kita bikin 8%. Tapi yang kali ini widthnya kita kecilin 27%. Apalagi oke lah, soal padding buttonnya 7 karena radiusnya padding buttonnya 2 karena radiusnya 7. Headnya tetap 8%, widthnya fill parent. Jadi width yang belakang bakal lebih gede. Terus kita masukin apa? Text box. Masukin text box ke dalam sini. Nge-like text box ke dalam sini. Sabar. Untuk menghindari project yang enggak, kita save dulu. Oke. Di text box yang ini kayaknya kita samain kayak tadi lagi deh. Headnya kita bikin 7%. Apalagi itu bikin 7%. Font type nya default, apa segala macam. Paling hintnya kali ya, hintnya kita bikin stock. Ini buat masukin stock. Sedangkan yang bawahnya sama, headnya kita bikin 7% dulu. 7%. Widthnya biarin aja otomatis. Jangan, widthnya fill parent lah.
77. Nah tapi ini kita kasihin yang ini barcode. Nanti si aplikasi kita bisa bikin akses kamera ya buat barcode. Aduh, layar saya mulai tegang nih. Oke, kalau udah, ini udah kelar. Jadi form tambah barangnya begini. Paling kita bikin apa lagi ya? Oh ini CRUD itu bisa apa aja? Create R nya berarti apa? Create CRUU nya apa? CRUD itu singkatannya apa ya? Itu zaman saya kuliah banget lagi tuh CRUD. Ini create apa gitu. Nah ini create, read, update, delete. Nah jadi bisa ngebikin, read udah pasti ngebaca, update itu buat edit data, dan delete tuh ya buat delete lah. Apalagi oke, berarti kita bikin form sudah pasti. Karena kita mau ngelebar ke samping, pasti masukin horizontal arrangement. Tunggu, tapi ini salah posisi sahabat. Kita masih mau ada di tunggu. Ini udah oke. Sini enggak sih? Sabar ya. Dia itu. Nah, saya maunya sejajar banget nih. Jadi apa? Sini mungkin. Nah, sejajar sama vertical arrangement ya guys, dimana di dalam horizontalnya tunggu apa jadi hilang tapi bener. Tunggu ya. Caranya. Oke, coba. Nah, ini tricky banget ya. Gimana kalau ini kita bikin 7% dulu. Oke. Berarti ini kan tadi height-nya 45, coba bikin 50. Aduh, 55. Kegedean. 53 maybe. Oke lah ya. Di horizontal ini width-nya kita bikin 90%. Nah, sip. Sesuai nama atas. Di dalam horizontal ini horizontal bikin center kali ya. Atau nggak apa-apa lah. Nanti dah kita bikin left dulu. Masukin button. Ada 3 buah button di sini. Tunggu, ini komputer saya udah mulai nge-lag. Ini nge-lag gara-gara saya sambil live streaming ini juga ya guys. Waduh. Width-nya kita bikin fill parent semua aja. Jadi imbang. Di button 1 itu saya mau font size 14, defaultnya biarin paling ini default shape-nya saya bikin rounded. Ini juga saya bikin rounded. Nah, paling di sini text buttonnya kita bikin simpan, kapital semua aja deh. Simpan apa aja, bisa nyimpan, bisa ubah, sama dia bisa ngehapus. Kalau read mah nggak usah ditulis ya, karena udah pasti bakal muncul datanya, bakal apa namanya ya gitu deh. Background color tuh, simpan kita kasih hijau, lumayan banget nih. Ubah kita kasih biru, hapus kita kasih merah. Apa dah, agak norak gitu lagi tombolnya. Udah kali ya. Vertikalnya kita bikin center. Nah,
Jadi si ini tuh center banget posisinya. Oke, kalau udah lagi ya, saya mau bikin, oke, kita bikin ini aja vertikal. Oh sebentar, ada yang telepon. Oke, mari kita lanjut. Saya bikin vertical arrangement. Nah, jadi ada vertical arrangement 1 sama 2. Di dalam vertical vertical arrangement ini kita bikin fill parent. Sisanya ya, dimana kita cuma kasih label. Mana sih label? Sama gambar. Label sama gambar. Jangan gambar dong. Kok gambar sih? List view. Efek belum makan nih guys. Oke, di labelnya kita labelnya betul siapa ya? Di label agak jelek lagi nih. Di label server error. Aduh, kenapa nih? Save dulu. Oke, kalau gitu ini video saya selesain sampai sini dulu ya guys, karena server error tuh. Nah, nanti habis ini kita lanjutin coding dan beberapa part yang lainnya. Aduh, tapi nanggung. Udah deh, coba ya. Untuk label ini kita nggak divisible. List view-nya list view-nya saya bikin transparan aja. Full string, search list, paling ini robotin. Kita bikin fill parent. Item height-nya mana? Kita bikin 4 kayak yang tadi biar kecil. Font bold-nya matiin. Apalagi font size 14. Oke, kalau udah kita masukin ini kita close dulu. Kita masukin mana horizontal arrangement. Bukan di situ dong. Kenapa dia di dalam sini? Saya mau horizontal arrangementnya itu sejajar. Berarti gimana kan? Ini tricky banget. Nah, dimana horizontal arrangement ini kita bikin left top, biarin ini kita bikin 7% aja. Width-nya fill parent visible. Oke. Kalau udah apa lagi? Tapi background color kita bikin transparan deh. Vertical arrangement, ini juga vertical arrangement yang ini kita bikin transparan. Ya udahlah ya, kurang lebih kayak gini aja. Apalagi yang kayak tadi deh, site menu layout. Aduh, nge-lag lagi. Oke. SQLite. Wah, internet saya kenapa ini? Ayolah, dikit lagi. Notifier. Apa lagi sih? Sharing. Shahring apa shahring?
sharing lagi. Oh, barcode. Sip. Oke. Di pertemuan kali ini semua semua fitur UI kita udah selesai. Kita benar-benar udah selesai UI. Habis ini pertemuan berikutnya setelah saya makan, kita baru masuk ke codingannya. Oke, thank you. Tujuan utamanya, oh ya tadi mungkin kalau kalian udah nontonin dari video pertama terus di video kedua ini, kayaknya tanpa saya jelasin intinya kalian juga akan sadar itu fungsi vertical arrangement. Kalau vertical arrangement udah jelas ya, dia numpuk dari atas ke bawah. Kalau horizontal ya berarti dari kiri ke kanan. Nah itu kalian bisa sesuaiin dari tadi kan saya ubah-ubah apanya tuh supaya saya ubah-ubah paddingnya apanya itu kan supaya ukurannya pas, intinya gitu. Tanpa saya jelasin lagi sih harusnya kalian udah paham ya, karena di kelas juga udah saya jelasin tuh fungsinya kayak XY sebenarnya gitu aja sih guys. Nah pas di codingan baru tuh saya harus jelasin lebih dalam. Mungkin kalau kalian di video ini ada yang masih nggak ngerti, kalian boleh tanyain langsung lewat chat atau pas di sekolah ya, kalian tanya aja ke saya, feel free. Oke, kayak gitu aja guys. Thank you semua. 46 menit. Oke, bye bye.